sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita semua warga Kalimantan Utara berpadu bersama, suku dan agama, bersama bangun benuata. Berbagai rintangan menghadap, bersama siap kita terjang. Dengan semangat tinggi berbakti mengabdi kepada bumi pertiwi. Gunung di perbatasan hijau, sungai dan laut biru. Sejauh negeriku datangi, baktiku tetap kita perang. Mari kita semua berkarya dengan segenap jiwa raga, bangun Indonesia, asas Pancasila, maju dan jayalah Kaltara. Maju dan jayalah Kaltara. Petugas tangkap 4 PMI ilegal. UMP Kaltara 2024 naik 3,38%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kalimantan Utara hari ini kembali hadir menyapa Anda, tentunya dengan segenap informasi aktual dan terpercaya dari Provinsi Kalimantan Utara. Dan pada sore hari ini, bersama saya Dara Aurora, inilah informasi selengkapnya. Saudara, kita awali dengan informasi yang pertama. 4 pekerja migran Indonesia dibekuk Satgas Pamtas RI Malaysia Yonarhanud 8 EBC saat melintas masuk ke Indonesia. Seluruh PMI telah diserahkan kepada pihak BP3MI Kaltara untuk dikembalikan ke daerah asalnya. Satgas Pamtas RI Malaysia Yonarhanud 8 Marawaca Buana Cakti kembali menangkap pelintas batas ilegal di perbatasan Nunukan, Kaltara. Sebanyak 4 orang ditangkap lantaran memenuhi unsur sebagai pelintas batas ilegal yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen. Inisial masing-masing PMI ilegal yang ditangkap, yakni IM, SA, dan MA asal Nusa Tenggara Barat, serta AB asal Kalimantan Tengah.
Saat diperiksa, para PMI mengaku sempat bekerja di Malaysia. Namun, lantaran upah yang diterima tidak sesuai dengan pekerjaan, para PMI melarikan diri kembali ke Indonesia melalui perbatasan jalan lintas provinsi Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Seimenggaris. Perwira Staf Intelijen Satgas Pamtas RI Malaysia Yonarhanut 8 MBC, Letnan 1 Arhanut Siswoyo mengatakan, penangkapan bermula saat personil Pos Gatma melakukan patroli secara intensif. Pada saat jam operasi, petugas mendapati 4 orang sedang berjalan membawa tas ransel dengan gerak-gerik mencurigakan. Setelah dimintai keterangan, keempat PMI mengaku merupakan WNI yang bekerja di Malaysia secara ilegal di sebuah perkebunan kelapa sawit. Nah, setelah ketahuan sama kita, dibawa ke pos, kasih makan, kasih minum, habis itu kita mintai keterangan, dia jujur. Nah, setelah dibawa sini dia sangat bersyukur. Dan di sini juga kita jelaskan, di sini pun kita juga kita ini dengan baik, kita kasih makan, kita kasih minum. Setelah itu kita serahkan sama yang berwenang, yaitu BP2MI ya. Nah, biasanya kalau BP2MI itu ditanya mau bekerja di sana apa dipulangkan. Kalau misalkan dipulangkan, difasilitasi. Iya, difasilitasi. Keempat PMI ilegal saat ini sudah diserahkan kepada Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kaltara untuk ditindaklanjuti. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Pemprov Kaltara menetapkan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2024 sebesar Rp3.361.653. Jumlah itu mengalami kenaikan sebesar 3,38% dibandingkan UMP tahun 2023 sebesar Rp3.251.702. Pemprov Kaltara melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Disnaker Trans menetapkan upah minimum provinsi UMP tahun 2024 sebesar Rp3.361.653. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp109.951 atau 3,38% dibanding UMP tahun 2023 sebesar Rp3.251.702,67. Kepala Disnaker Trans Kaltara Heromudin mengatakan, penetapan UMP Kaltara mengikuti formulasi atau perhitungan dari Permenaker nomor 51 tahun 2023 dengan memperhatikan kondisi inflasi daerah, pertumbuhan ekonomi, dan variabel rata-rata UMP tahun 2023 yang berada di angka 0,10 sampai 0,30. Dari perhitungan itu selanjutnya disepakati hasilnya di angka 0,23 sehingga diperoleh sebesar Rp3.361.653. Jumlah ini disepakati seluruh pihak, baik pengusaha maupun buruh atau pekerja. Rp3.601.653. Oke, ada kenaikan Pak ya. Berapa persen kenaikannya Pak? Nah, aku 3,38. Kenaikan 3,38%. Kalau yang kemarin kan Rp3.251.000 menjadi Rp3.361.000. 100.000 lebih. Perhitungannya tetap menggunakan rumus yang lama tuh Pak ya? Bukan rumus lama, rumus baru. Rumus yang baru Pak ya? Berdasarkan PP 51. PP 51 2023. Lebih lanjut, Heromudin menyampaikan, besaran UMP ini mulai berlaku 1 Januari 2024 bagi perusahaan di Kaltara. Apabila tidak ditaati, perusahaan akan terancam sanksi. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Sementara itu, Saudara, Pemprov Kaltara berupaya untuk mewujudkan industri hilirisasi dengan menggait investor dari luar negeri. Dengan adanya hilirisasi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah pendapatan daerah dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP akan menggelar Kaltara Investment Forum di Jakarta pada awal Desember 2023. Kepala Seksi Perencanaan Sektoral dan Pengembangan Potensi Daerah DPM PTSP Kaltara, Rahman Putrayani mengatakan, kegiatan Kaltara Investment Forum akan melibatkan negara Asia dan wilayah Pasifik melalui perwakilan di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan agar peluang usaha yang ada di Kaltara bisa menarik para investor luar negeri, sehingga hilirisasi industri di Kaltara bisa terrealisasi mulai dari sektor infrastruktur, pertanian, energi terbarukan, dan sektor pariwisata. Dengan adanya hilirisasi ini diharapkan meningkatkan nilai tambah pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Arahnya ke depan kita ingin hilirisasi. Karena dengan hilirisasi ini tentu pertumbuhan ekonomi Kaltara akan lebih baik.
Jadi hilirisasi yang sekarang yang ada ini nggak cuma yang besar-besar aja. Jadi kita fokus hilirisasi terhadap produk-produk lokal yang ada. Contoh di sektor perikanan kita ada rumput laut, kita ada udang, kita ada kepiting, kita ada ikan bandeng. Nah ini yang mau coba kita tawarkan ke investor supaya ada hilirisasi produk ini. Nah kalau dengan ada hilirisasi akan ada added value, nilai tambah bagi produk itu. Dan ini bisa menjadi pemicu peningkatan kesejahteraan di Kaltara. Berdasarkan data dari pihak DPM PTSP Kaltara, untuk produksi rumput laut di Kaltara kurang lebih sebanyak 600.000 ton, kepiting 9.000 ton, udang windu 9.000 ton, dan ikan bandeng 4.000 ton per tahun. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Pemirsa, selanjutnya akan kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan pemilu dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Aparatur Sipil Negara atau ASN, TNI, dan Polri diminta untuk menjaga netralitas pada pemilu 2024. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan pemilu 2024 yang bersih, jujur, dan juga adil. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bulungan menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif terkait netralitas ASN dan TNI Polri. Anggota Bawaslu Bulungan Rizwan mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk pencegahan dan sinergitas antara Bawaslu selaku lembaga pengawasan pemilu dengan ASN dan TNI Polri serta untuk menyukseskan pemilu 2024. ASN maupun TNI Polri memiliki potensi untuk tidak netral pada pemilu 2024. Terlebih fasilitas pemerintah diperbolehkan untuk digunakan berkampanye. Untuk itu, pihak Bawaslu Bulungan berharap agar ASN dan TNI Polri terus menjaga netralitas dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Pihak Bawaslu Bulungan juga mengajak kepada para abdi negara ini untuk bersama-sama terlibat langsung dalam pengawasan pemilu. Di dalam hal ini, kami mengharapkan dari TNI Polri dan ASN ini sama-sama terlibat langsung dalam pengawasan. Tentu netralitas yang dimaksud adalah bagaimana dari tiga lembaga ini saling menjaga kepada seperti itu. Karena pada saat ini kita juga sama-sama menyaksikan bahwa dari tiga lembaga ini sinergis, baik itu dari RI, provinsi sampai kabupaten kota hingga ke pelosok daerah juga. Kan tetapi untuk peningkatan dan komunikasinya kita pertajam lagi. Lebih lanjut, Rizwan menyampaikan sejauh ini pihak Bawaslu Bulungan belum menerima laporan terkait ASN dan TNI Polri yang tidak netral atau melakukan kegiatan politik praktis. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. KPU Kabupaten Bulungan menetapkan sebanyak 224 titik pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu tahun 2024. Pemasangan APK baru bisa dilakukan saat masa tahapan kampanye yakni tanggal 28 November 2023. Setelah melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait, Komisi Pemilihan Umum Bulungan menetapkan sebanyak 224 titik pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu 2024. Komisioner KPU Bulungan Oce William mengatakan 224 titik APK itu tersebar di 10 kecamatan dan 81 desa. Dan jumlah itu terdapat penambahan namun tidak terlalu signifikan, lebih kepada pergeseran titik-titik untuk menyesuaikan posisi pemasangan APK. Oce juga menyampaikan untuk pemasangan APK oleh partai politik baru bisa dilakukan saat masa tahapan kampanye dimulai pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Dari KPU Kabupaten Bulungan, pasca rapat koordinasi APK bersama stakeholder dan partai politik, jumlah titik yang kita petakan itu sebanyak 224 titik yang tersebar di 10 kecamatan dan 81 desa. Itu ada penambahan kah Bang dibanding pemilu lalu? Kalau berdasarkan data sebenarnya kurang lebih ya tidak terlalu banyak perbedaan, hanya saja evaluasi terkait dengan titik itu terkait dengan pergeseran saja sebenarnya. Kalau jumlah hampir kurang lebih sama saja. Lebih lanjut, Oce mengimbau agar pemasangan APK berjalan tertib dan sesuai aturan,
Namun jika ditemukan APK yang melanggar, KPU akan berkoordinasi dengan Bawaslu Bulungan agar APK itu diturunkan. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Nunukan menghimbau agar seluruh peserta pemilu yang ditetapkan untuk mematuhi tahapan dan juga ketentuan dalam kampanye. Himbauan tersebut disampaikan pasca penetapan ratusan titik pemasangan alat peraga kampanye oleh KPU Nunukan. Menjelang masa kampanye yang akan segera berlangsung, pihak KPU Nunukan telah melakukan sosialisasi titik pemasangan alat peraga kampanye (APK) kepada peserta pemilu. Sementara Bawaslu Nunukan meminta kepada peserta pemilu untuk menaati prosedur kampanye sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Prosedur itu diantaranya tidak ada kampanye di luar masa kampanye yang telah ditetapkan dan tidak ada unsur ajakan baik secara langsung maupun secara daring yang berpotensi menjadi bibit konflik hingga menimbulkan gangguan Kamtibmas. Peserta pemilu juga diimbau tetap menahan diri hingga dimulainya tahapan kampanye 28 November mendatang. Komisioner Bawaslu Nunukan Haryadi menyampaikan, para peserta pemilu memiliki ruang untuk melakukan sosialisasi, seperti memasang bendera parpol dan kegiatan lainnya yang tidak mengandung unsur kampanye. Namun, saat ingin melakukan sosialisasi, peserta pemilu harus menyampaikan pemberitahuan ke KPU Nunukan, Bawaslu Nunukan, dan Polres Nunukan 1 hari sebelum kegiatan berlangsung. Itu ada rambu-rambu atau aturan yang harus dilaksanakan peserta pemilu dan rekan-rekan caleg yang sudah ditetapkan harus melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa tidak ada kampanye di luar jadwal kampanye dan juga tidak ada unsur ajakan di dalamnya, tidak ada nomor urut dan logo. Namun diberikan ruang untuk melakukan sosialisasi, memasang bendera partai politik. Sementara itu terkait dengan temuan adanya alat peraga yang mengandung unsur kampanye, Bawaslu Nunukan telah melakukan inventarisasi. Sedangkan untuk penindakan, pihak Bawaslu Nunukan masih menunggu arahan dari Bawaslu RI dan Bawaslu Kaltara. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Program reality yang syarat akan ilmu. Mengangkat berbagai tema yang menarik, mulai dari sejarah Islam, tausiah, ceramah, hingga membahas berbagai pokok permasalahan, kejadian kekinian di masyarakat, serta diikuti penjelasan para ustadz dan ustazah. Barang siapa niatnya, hijrahnya di jalan Allah, maka pasti nyampai. Begitu ya kalau hijrahnya pada Nabi, pasti nyampai, tergantung. Ketika kita ingin mengharapkan putra dan putri yang soleh dan soleha, maka yang perlu dilakukan oleh orang tua yang pertama adalah sedekah jariyah. Mutiara Hati hadir setiap Jumat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Kalimantan Utara. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Utara hari ini. Selanjutnya akan kami sampaikan informasi seputar wilayah-wilayah di Pulau Kalimantan dalam segmen Lintas Borneo. Saudara, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Bontang mengadakan kegiatan sinergitas peran jurnalis dan Bawaslu di Kota Bontang. Kegiatan ini bertujuan untuk memerangi berita bohong atau hoaks pada Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Pemberitaan palsu atau hoaks menjelang pemilu 2024 terus meningkat. Dilansir dari laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, tercatat sebanyak 91 isu hoaks beredar mulai Januari hingga 26 Oktober. Bahkan peningkatan signifikan terjadi pada bulan Juli lalu.
Angka itu meningkat hampir 10 kali lipat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 10 hoax pemilu. Peran jurnalis menjadi hal penting untuk menangkal berita hoax, baik itu malinformasi, disinformasi, maupun misinformasi. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu Kota Bontang menggandeng 2 organisasi jurnalis di Kota Taman Bontang, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia dan Forum Jurnalis Bontang, untuk mewujudkan pemilu tanpa berita hoax. Ketua Bawaslu Bontang, Aldi Artrian, mengatakan pihaknya melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Forum Jurnalis Bontang, FJB, dan PBI Bontang. Kami di penyelenggara menginginkan pemilu ini lahir dari berita-berita yang melahirkan optimisme. Jadi pemilu ini bukan lahir dari ketakutan, dari ancaman, dari paksaan, tapi pemilu ini dari hal-hal yang menyenangkan. Dan tentu peran besarnya teman-teman itu besar di sana. Dan kalau tadi Bu Saria cerita soal hoax dan sebagainya, memang itu menjadi tanggung jawab kita sama-sama. Pemberantasan hoax jelang pemilu bukan hanya menjadi peran Bawaslu. Secara institusi, kepengawasan berada di Bawaslu, namun media massa menjadi ujung tombak guna menjaga pilar demokrasi. Penandatanganan nota kesepahaman dirangkai dengan kegiatan diskusi terkait pemberitaan hoax dari ahli pers. Dan dalam diskusi ini dijelaskan pelaku penyebar hoax dapat diancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Rusdiana dari Bontang melaporkan. Berdasarkan data KPK, nilai perencanaan anggaran Kabupaten Kutai Timur merupakan yang terkecil di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh sebab itu, KPK meminta agar Kutai Timur menggunakan sistem e-planning guna menghindari terjadinya penyalahgunaan anggaran. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI menggelar sosialisasi pencegahan korupsi di Kabupaten Kutai Timur. Koordinator KPK Bidang Pencegahan Wilayah 4 Kaltim, Rusdian, mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran melalui sistem e-planning dan e-budgeting. Di hadapan Bupati, Wakil Bupati, serta pejabat di lingkungan Setkap Kutim dan unsur pimpinan di DPRD Kutim, KPK akan terus memantau implementasi sistem e-planning dan e-budgeting di seluruh daerah di Indonesia termasuk Kutim. Supaya apa? Supaya jangan ada pancaran anggaran. Nah, kalau itu sebetulnya sudah terbangun sistem. Hanya saja sistem kan perlu dimonitor. Kami menggunakan Monitoring Center for Prevention. Yang saya jelaskan. Tadi Pak Bupati juga singgung tadi capaian MCP. Kan gitu. Capaian MCP itu memang ada angka-angka di situ, tapi angka-angka itu lahir dari proses upload data dan verifikasi, gitu ya. Jadi apa yang diupload itu adalah bukti-bukti bahwasanya pemerintah daerah sudah melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi kami. Rusdian menambahkan bahwa yang terpenting adalah proses penganggaran terdokumentasi dalam sebuah aplikasi dan anggaran sesuai dengan RPJMD, visi misi Bupati, dan seterusnya. Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan Pemkab Kutim akan terus berupaya meningkatkan nilai perencanaan anggaran, juga berkoordinasi dengan KPK untuk memastikan bahwa sistem e-planning dan e-budgeting di Kutim berjalan dengan baik. Merasa kurang ini, kenapa perkembangannya masih kurang? Saya minta Inspektorat nanti melakukan sesuatu juga. Pak Sekda juga kemarin saya sudah berikan arahan. Mudah-mudahan kita proses ini juga supaya akan terus berproses. Mudah-mudahan bisa kita capai ke depan. Hari ini kita mendapatkan suntikan dari beliau. Saya berharap pejabat yang hadir dari beliau paham. Sistem e-planning dan e-budgeting adalah sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik yang bertujuan untuk mencegah korupsi. Sistem ini juga mengharuskan pemerintah daerah menginput semua data perencanaan dan penganggaran ke dalam aplikasi. Gunawan dari Kutai Timur melaporkan. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan pengembangbiakan nyamuk jenis Wolbachia untuk penanggulangan DPD.
Pilot proyek yang dipusatkan di Kota Bontang ini akan terus dikembangkan agar bisa disalurkan ke seluruh wilayah di Kalimantan Timur. Kota Semarang menjadi kota pertama di Indonesia untuk inovasi pengembangan nyamuk Wolbachia sebagai bentuk penanggulangan virus dengue atau DBD. Di sisi lain, Kaltim juga terpilih sebagai pilot project pengembang biakan Wolbachia yang terpusat di Kota Bontang. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Dr. Jaya Mualimin mengungkapkan proyek ini masih terus berjalan mengingat perkembangbiakannya membutuhkan waktu cukup lama agar bisa tersebar luas. Dengan begitu virus dengue yang tersebar ke nyamuk lokal akan dinetralisir oleh nyamuk Wolbachia sehingga virus DBD tidak berbahaya lagi. Di samping itu ada program baru yang terkait dengan untuk tapi memang jangka panjangnya karena ada namanya Wolbachia bakteri. Oh yang ya, jadi nyamuk ini yang liar-liar itu dikawinkan dengan nyamuk yang sudah dikasih bakteri Wolbachia. Jadi bakteri Wolbachia itu sebenarnya bakteri yang nempel pada capung ya, pada serangga yang ternyata begitu ditempelkan ke nyamuk itu tidak, akhirnya dia bisa mengendalikan virus dengue. Bakteri alami Wolbachia terdapat di 6 dari 10 jenis serangga. Wolbachia dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti dapat menurunkan replikasi virus dengue sehingga dapat mengurangi kapasitas nyamuk tersebut sebagai vektor dengue. Wolbachia berperan dalam menghentikan replikasi virus dengue di dalam tubuh nyamuk. Akibatnya, nyamuk yang mengandung Wolbachia tidak mampu lagi untuk menularkan virus dengue ketika nyamuk tersebut menghisap darah orang yang terinfeksi virus dengue. Jika proyek di Kota Bontang ini berhasil hingga tahun 2024, diharapkan bisa dilanjutkan ke seluruh kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Timur, guna mewujudkan Kalimantan Timur Zero DBD. Outzan Gisham dari Samarinda melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemilik harimau berinisial A akhirnya ditetapkan sebagai tersangka setelah melalui serangkaian pemeriksaan yang dilakukan Polresta Samarinda. Tersangka ditetapkan atas tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dunia. Pihak kepolisian telah menetapkan 1 orang sebagai tersangka setelah melakukan upaya penyelidikan kasus kematian seorang perawat hewan buas akibat diserang harimau di Jalan Wahid Hashim 2, Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, Sabtu lalu. Seorang pria berinisial A ditetapkan sebagai tersangka atas dasar tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dunia dan berkaitan dengan perkara larangan memelihara satwa liar atau hewan liar. Proses hukum sudah berjalan dan sudah tahap proses penyidikan dan sudah ditetapkan tersangka. Siapa nama? Inisialnya Pak atau nama? Pemilik atau siapa? Ada inisialnya A lah. Perannya sebagai apa Pak? Sebagai pemilik. Pemiliknya Pak ya? Dari hasil pemeriksaan dapat bisa memelihara harimau ini dapat dari mana dia Pak? Ya nanti kita masih tahu. Ya masih kita ada sekitar 3-5 orang. Dalam perkara ini, tersangka dijerat dengan pasal 359 KUHP Jungto pasal 21 ayat 2, Jungto pasal 40 ayat 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Pemirsa, selanjutnya sebagai pedoman Anda untuk beraktivitas pada esok hari, berikut akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca yang telah kami himpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Selengkapnya dalam Info Publik. Dan pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, berikut akan kami hadirkan kembali ringkasan berita utama hari ini.
4 pekerja migran Indonesia dibekuk Satgas Pamtas RI Malaysia, Yonarhanut 8 MBC saat melintas masuk ke Indonesia. Seluruh PMI telah diserahkan kepada pihak BP3MI Kaltara untuk dikembalikan ke daerah asal. Pemprov Kaltara menetapkan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2024 sebesar Rp3.061.653. Jumlah itu mengalami kenaikan sebesar 3,38% dibanding UMP tahun 2023 sebesar Rp3.251.702. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Anda dapat kembali menyaksikan tayangan kami pada channel YouTube TVRI Kalimantan Utara. Akhir kata, saya Dara Aurora mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam damai Benuanta, Kaltara di hati. Sampai jumpa.